Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih, pertahanan Menteri Pertahanan ini Jenderal bintang 3. Macan yang menjadi kayak mengeong, nggak ngerti begini aja. Ini sih bicara soal kedaulatan negara, bos. Untuk mensikapi pernyataan Edi Mulyadi yang dikatakan beliau bukan hanya maaf, tetapi harus ada proses hukum yang berlaku yang sudah betul-betul melecehkan martabat kami semua. Saya setuju dengan tokoh-tokoh Kalimantan Timur, termasuk Bapak Sari Jaang beserta yang lainnya, yang sudah sangat tersinggung. Saya juga kebetulan putra daerah Kalimantan Timur. Gebleknya kelewatan gitu loh. Ini mereka yang tinggal semua. Saat dibutuhkan tinggal kasih siap. Selesai nih kita Indonesia. Jadi kita ingin pihak berwajib kepolisian untuk bisa mendalami tindakan tersebut, agar tidak hanya saudara IM sendiri yang bisa kita diproses secara hukum. Dan ini juga merupakan bagian kita bersama untuk kita belajar bahwa dalam berbicara di depan publik, berbicara dalam ruang publik itu ada etika-etika dan aturan hukum serta norma kesopanan yang perlu kita jaga. Sampai segitunya sih kalian cari uang, serakahnya kalian menggadaikan kedaulatan, bro. Nggak peduli soal seperti ini. Seorang Menteri Pertahanan, halo Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Kami mencermati pernyataan tersebut, ada yang berisi kritikan, sebagian berisi kritikan, ada semacam hinaan, dan ada juga fitnah yang teramat keji. Pak Prabowo ataupun adiknya, Pak Hasyim, sama sekali nggak ada interest pribadi terkait IKN. Soal IKN sendiri adalah merupakan keputusan bersama eksekutif. Gerindra marah. Kasus Edi Mulyadi hina Prabowo, Macan mengeong tak bisa selesai hanya minta maaf. DPD Partai Gerindra Jawa Tengah secara resmi melaporkan Edi Mulyadi ke Polda Jawa Tengah karena menghina Ketua Umum Prabowo Subianto dengan menyebut seperti macan mengeong. Seperti diketahui, Edi Mulyadi menyampaikan demikian melalui konten yang ditayangkan di media sosial YouTube. Sekretaris DPD Gerindra Jateng Sriyanto Saputro mengatakan, pihaknya melaporkan Edi Mulyadi setelah bertemu dengan Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi. Menurut dia, pelaporan tersebut dilayangkan oleh pihaknya sebagai bentuk kemarahan atas konten yang dibuat oleh Edi Mulyadi. Selain itu, pelaporan tersebut juga sebagai bentuk pembelajaran bagi Edi Mulyadi agar tidak merendahkan dan menghina orang lain dengan kata-kata yang tidak sopan agar tidak menjadi contoh bagi anak bangsa. Laporan ini murni kemarahan kami atas konten tersebut dan itu sudah menghina Ketum Gerindra, kata Sriyanto saat ditemui di Mapolda Jateng Semarang pada Rabu 6 Januari. Lebih jauh, Sriyanto mengatakan pihaknya melaporkan Edi Mulyadi sebagai upaya mencegah kejadian serupa terulang kembali. Selain dapat menjaga bela persatuan bangsa, kata dia, saat ini Prabowo Subianto juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia atau pejabat negara. Kami kader di Jateng jelas tersinggung. Siapapun yang merasa kader Gerindra jelas tersinggung dengan hinaan terhadap Ketum Prabowo Subianto itu, ujar Sriyanto. Sriyanto menegaskan bahwa pihaknya meminta kasus tersebut tidak sesuai dengan kata maaf, tetapi melalui jalur hukum sehingga menjadi pembelajaran. Ketika ditanya perihal apakah konten yang dibuat Edi Mulyadi itu berkaitan dengan agenda Pilpres 2024, dia enggan menduga terlalu jauh. Kami tak ingin berandai-andai, ujar Sriyanto yang didampingi Bendahara DPD Gerindra Jateng Heri Pudiatmogo dan Wakil Ketua Yudi Indras Wiendarto. Ia menyebut pelaporan secara serentak bersama seluruh divisi Gerindra Sujateng itu karena spontanitas saat rapat daring bersama jelang HUT Gerindra. Tidak ada instruksi soal laporan. Semua spontanitas karena kami marah kepada Edi Mulyadi. Begitulah ujarnya. Laporan secara resmi dilakukan oleh pengurus DPD Gerindra Jateng Dwi Yasmanto dan didampingi kuasa hukum. Gerindra marah. Kasus Edi Mulyadi hina Prabowo, Macan mengeong tak bisa selesai hanya minta maaf. DPD Partai Gerindra Jawa Tengah secara resmi melaporkan Edi Mulyadi ke Polda Jateng karena menghina Ketua Umum Prabowo Subianto dengan menyebut seperti macan mengeong. Seperti diketahui, Edi Mulyadi menyampaikan demikian melalui konten yang ditayangkan di media sosial YouTube.
Sekretaris DPD Gerindra Jateng Sriyanto Saputra mengatakan pihaknya melaporkan Edi Mulyadi setelah bertemu dengan Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi. Menurut dia, pelaporan tersebut dilayangkan oleh pihaknya sebagai bentuk kemarahan atas konten yang dibuat oleh Edi Mulyadi. Selain itu, pelaporan tersebut juga sebagai bentuk pembelajaran bagi Edi Mulyadi agar tidak merendahkan dan menghina orang lain dengan kata-kata yang tidak sopan agar tidak menjadi contoh bagi anak bangsa. Laporan ini murni kemarahan kami atas konten tersebut dan itu sudah menghina Ketum Gerindra, kata Sriyanto saat ditemui di Mapolda Jateng Semarang pada Rabu 6 Januari. Lebih jauh, Sriyanto mengatakan pihaknya melaporkan Edi Mulyadi sebagai upaya mencegah kejadian serupa terulang kembali. Selain dapat menjaga bela persatuan bangsa, kata dia, saat ini Prabowo Subianto juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia atau pejabat negara. Kami kader di Jateng jelas tersinggung. Siapapun yang merasa kader Gerindra jelas tersinggung dengan hinaan terhadap Ketum Prabowo Subianto itu, ujar Sriyanto. Sriyanto menegaskan bahwa pihaknya meminta kasus tersebut tidak sesuai dengan kata maaf, tetapi melalui jalur hukum sehingga menjadi pembelajaran. Ketika ditanya perihal apakah konten yang dibuat Edi Mulyadi itu berkaitan dengan agenda Pilpres 2024, dia enggan menduga terlalu jauh. Kami tak ingin berandai-andai, ujar Sriyanto yang didampingi Bendahara DPD Gerindra Jateng Heri Pudiatmogo dan Wakil Ketua Yudi Indras Wiendarto. Ia menyebut pelaporan secara serentak bersama seluruh divisi Gerindra Sujateng itu karena spontanitas saat rapat daring bersama jelang HUT Gerindra. Tidak ada instruksi soal laporan. Semua spontanitas karena kami marah kepada Edi Mulyadi. Begitulah ujarnya. Laporan secara resmi dilakukan oleh pengurus DPD Gerindra Jateng Dwi Yasmanto dan didampingi kuasa hukum.